hadiah dari orang yang sudah tidak sejalan. Benda kedua yang perlu kamu singkirkan adalah hadiah atau barang pemberian dari orang yang kini sudah tak lagi sejalan dengan hidupmu. Orang yang pernah hadir, tapi kini hanya menyisakan luka. Pernah dekat, namun kini menjadi asing atau bahkan menjadi bagian dari masa lalu yang gelap. Mungkin itu mantan pasangan, teman yang berkhianat, kerabat yang menyakitimu, atau seseorang yang pernah kau percayai, namun kini hanya menyisakan rasa getir. Dengarkan ini baik-baik. Dalam ajaran spiritual yang diwariskan para leluhur, disebutkan bahwa setiap benda menyimpan jejak jiwa dari pemberinya, dan jiwa yang tidak ikhlas bisa meninggalkan bayangan dalam hidupmu. Apa artinya? Setiap kali kamu melihat benda itu, entah itu cincin, boneka, tas, surat, atau sekadar bingkisan kecil, kamu sedang membuka pintu pada energi lama. Energi dari hubungan yang sudah rusak, dari rasa kecewa, dari luka yang belum pulih. Dan lebih buruk lagi, energi itu bisa menciptakan lingkaran tak kasat mata yang menahanmu untuk benar-benar maju. Kau mungkin merasa, ini hanya benda. Tapi semesta tidak melihat sekadar bentuk. Semesta membaca getaran. Dan barang-barang semacam ini, walau tak bersuara, bisa menjadi jangkar yang menahan kapal jiwamu untuk berlayar lebih jauh. Aku pernah menyimpan sebuah kalung. Pemberian dari seseorang yang dulu sangat dekat, tapi pergi meninggalkan luka yang dalam. Setiap aku melihatnya, ada emosi yang muncul. Tapi entah kenapa, aku tetap menyimpannya, karena katanya, itu kenangan. Tapi ternyata, kenangan itu bukan hanya tinggal di hati, ia menetap dalam energi. Dan selama kalung itu masih tersimpan, aku seperti berjalan dengan bayangan masa lalu yang terus mengikuti. Rezeki tersendat, hati mudah gelisah, dan sulit sekali membuka diri pada hal-hal baru. Sampai suatu hari, aku lepaskan. Bukan karena benci, tapi karena aku memilih untuk memuliakan diriku sendiri. Karena jiwa yang terpilih tak bisa berjalan maju jika terus menggenggam luka lama. Dan sejak saat itu, aku tahu, melepas adalah bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Termasuk melepas benda-benda yang mengandung energi dari masa lalu yang sudah tak lagi menyatu dengan arah hidup kita hari ini. Maka, jika kau ingin kekayaan mengalir, jika kau ingin kehidupan yang baru, kau harus berani membersihkan ruang. Karena rezeki adalah tamu agung, dan ia tak akan datang ke rumah yang masih dipenuhi oleh sisa-sisa dari hubungan yang menyakitkan. Benda ketiga, simbol kemiskinan dan ketakutan. Dan kini, kita sampai pada benda ketiga. Benda yang paling halus pengaruhnya, namun paling kuat mengakar dalam kehidupan banyak orang. Benda yang diam-diam menanamkan pola pikir kemiskinan setiap hari. Benda itu adalah segala bentuk simbol kemiskinan dan ketakutan yang kau simpan tanpa sadar di dalam rumahmu. Apa maksudnya? Simbol kemiskinan bisa berupa dompet yang sudah sobek dan usang, celengan kosong yang tak pernah terisi, nota tagihan lama yang terus kau simpan karena takut lupa, hiasan dinding bertuliskan kata-kata negatif, atau bahkan pakaian yang terlalu sempit yang tak lagi bisa kau pakai, tapi tetap kau gantung. Dengan perasaan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan tentang bentuknya. Ini tentang energi yang mereka bawa. Energi kekurangan, energi penundaan, energi ketakutan yang diam-diam mengakar.
leluhur kita dahulu percaya. Apa yang setiap hari kau lihat akan menjadi benih di pikiranmu, dan benih itu akan tumbuh menjadi nasib. Jadi, jika setiap hari kau membuka dompet yang robek, mengeluh karena kosong, menyimpan barang yang membuatmu merasa tidak cukup, maka itu bukan hanya mencerminkan kondisi hidupmu merasa tidak cukup, maka itu bukan hanya mencerminkan kondisi hidupmu, tapi juga memperkuatnya. Energi spiritual bekerja seperti gema. Apa yang kau pancarkan akan dipantulkan kembali padamu. Dan apa yang terus kau simpan adalah pernyataan kepada semesta tentang apa yang kau yakini. Bila kau menyimpan simbol kemiskinan, kau sedang mengirimkan sinyal bahwa aku terbiasa hidup dalam kekurangan. Dan semesta yang mendengarkan bukan dari mulutmu, tapi dari energimu akan menjawab, aku akan memberimu lebih banyak keadaan yang membuatmu merasa kurang. Lalu bagaimana dengan ketakutan? Ketakutan seringkali tersimpan dalam bentuk benda-benda yang tampak sepele. Lemari penuh barang yang mungkin akan berguna suatu hari nanti. Kardus berisi dokumen dari masa sulit yang terus kau simpan untuk berjaga-jaga. Atau bahkan dekorasi yang membawa kesan gelap dan berat. Ketakutan itu seperti tali halus yang tak kau sadari sedang mengikat langkahmu. Aku sendiri pernah menyimpan banyak hal untuk jaga-jaga. Ternyata bukan benda itu yang membuatku aman, tapi justru perasaan takut kehilangannya lah yang menahan diriku untuk percaya penuh kepada aliran semesta. Ketika aku mulai mengganti simbol kemiskinan dengan simbol kemakmuran, dompet baru yang rapi, koin emas sebagai simbol rezeki, dan kata-kata positif di tempat aku sering memandang, aku merasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Bukan karena tiba-tiba menjadi kaya secara materi, tapi karena pikiranku mulai terprogram untuk percaya bahwa aku layak menerima kekayaan dan bahwa keberlimpahan itu dekat. Dan seperti hukum tarik-menarik semesta, apa yang kita percaya, itulah yang akan datang. Jadi, saudaraku, sudahkah kamu membersihkan rumahmu dari simbol-simbol yang selama ini menanamkan kekurangan? Sudahkah kamu melepaskan benda yang menanamkan ketakutan, bukan kepercayaan? Karena ketika kamu mengubah isi rumahmu, kamu sedang mengubah isi batinmu. Dan batin yang jernih adalah tempat terbaik bagi kekayaan untuk menetap. Kini, 3 benda telah kau ketahui. Dan langkah berikutnya adalah keberanian untuk bertindak. Mari kita lanjut ke penutupan, karena ada satu pesan penting untukmu, wahai jiwa yang terpilih.